Salam Horas, salam sukacita Amang Inang, sampai bertemu kembali di pagi hari ini. Dan marilah kita sebelum mengawali tugas-tugas kita di sepanjang hari ini, kita mohon kekuatan petunjuk dari Tuhan untuk memimpin hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita awali dengan doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini pada hari Senin tanggal 22 bulan September 2025. Nats Sabda Tuhan diambil dari Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26, demikian bunyinya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup sebagai anak dari seorang tokoh penting. Hidup sebagai keturunan dari orang-orang yang memiliki begitu banyak aset, memiliki begitu banyak pengaruh, kekuasaan, tentu memberikan sebuah arti tersendiri bagi siapapun. Mereka tidak hanya membayangkan akan sebuah warisan yang akan melimpah dalam hidup mereka. Mereka juga akan dilimpahi dengan berbagai reputasi nama besar, sebuah akses yang luas bagi mereka untuk mendapatkan banyak pengakuan, mendapatnya banyak keistimewaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tentu tidak sedikit orang sangat memimpikan untuk menjadi anak-anak dari tokoh-tokoh penting dalam sebuah negara. Mereka adalah keturunan-keturunan orang yang berpengaruh dalam sebuah negara, sehingga mereka memiliki begitu banyak kesempatan, keleluasan akses kemana-mana. Karena itu dapat dibayangkan apabila mereka sebagai anak-anak orang-orang yang penting, mereka memiliki begitu banyak warisan-warisan mereka dapat harapkan. Mereka mendapatkan begitu banyak hal-hal yang begitu berpengaruh dalam kehidupan mereka di masa depan. Tentu sekali berbeda dengan mereka yang tidak memiliki sebuah hubungan, sebuah relasi dengan tokoh-tokoh atau orang-orang penting. Mereka tentu memiliki begitu sedikit keterbatasan. Karena itu manusia sering memiliki fantasi, memiliki bayangan-bayangan yang panjang tentang kehidupan mereka. Bagaimana mereka hidup dari seorang keturunan dari orang-orang yang sangat berpengaruh dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah bangsa. Tetapi firman Tuhan hari ini justru menjadi sebuah sukacita, sebuah rasa syukur bagi kita karena kita diangkat olehnya menjadi anak-anaknya. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena keistimewaan kita, bukan karena sesuatu yang dapat kita berikan sebagai keistimewaan kita atau sesuatu yang luar biasa dari hidup kita, tetapi justru dari sikap, ketaatan dan kerendahan hati kita menyambut Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Menerima baptisan itu, kita menerima bahwa kita diikat di dalam sebuah hubungan sebagai anak dengan Bapa. Melalui baptisan kudus itu kita diikat dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah anugerah bahwa hidup kita mati dan hidup kita ketika kita hidup di dunia ini, kita bersama-sama dengan Yesus Kristus menjalani seluruh perjalanan hidup, menghadapi seluruh realitas-realitas yang harus kita lalui di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui firman ini, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya, hanya melalui iman. Dan kita dibenarkan semata-mata hanya karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan karena melakukan hukum Taurat, melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, memberikan kepada kita kesempatan melalui iman untuk memasuki sebuah persekutuan, sebuah relasi dengan Tuhan, sehingga kita diangkat menjadi anak-anaknya dan kita menjadi pewaris kehidupan kekal. Kita mendapatkan sebuah janji dari Allah bahwa Tuhan akan menyertai kita sepanjang masa, bahwa Dia akan tetap memelihara hidup kita, bahkan Dia tidak akan meninggalkan kita. Burung-burung, tumbuh-tumbuhan alam dipeliharanya, diberikan kehidupan bagi mereka. Mereka tidak bekerja,
tetapi mereka mendapatkan anugerah kebaikan Allah. Demikian juga kita manusia sebagai mahkota ciptaannya, diberikan anugerah oleh Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Asal kita tetap percaya dan setia kepadanya, kita mendapatkan janji, kita mendapatkan keselamatan yang daripada Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki karakteristik yang istimewa, nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip yang harus kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita, memiliki kualitas, memiliki hidup yang bermutu di dalam Tuhan. Tanda sebagai kita anak dari Allah, tanda kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita memiliki sebuah tanggung jawab, sebuah komitmen, bahwa kita harus setia dengan janji yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Janji-janji itu sudah dimulai saat kita dibaptis, ketika kita belajar CD, kemudian menyaksikan iman kita kemudian berjanji kepada Allah akan setia kepada Dia. Pada saat kita menikah, kita berjanji kepada Allah. Pada saat kita para paralado ditahbiskan sebagai paralado atau sebagai pendeta, dengan janji akan memenuhi, dengan janji akan mengikuti dengan taat ketujuh prinsip-prinsip tohonan kita, poda tohonan kita, dan itulah yang mengikat kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini semakin meneguhkan iman percaya kita, memantapkan langkah kita dalam hidup, bahwa sebagai anak Allah kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Sebagai anak-anak Allah kita harus bersungguh-sungguh setia kepadanya. Sebagai anak kita harus selalu berpengharapan yang hidup, karena kita menerima janji keselamatan. Tuhan telah menjanjikan kehidupan yang selama-lamanya bagi kita. Karena itu marilah kita hidup dengan taat, dengan setia, dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Betapapun banyak tantangan, kesulitan, dan problematika yang kita hadapi yang seringkali menurunkan derajat keimanan kita, mungkin saja itu boleh terjadi kepada kita satu persatu. Di sanalah kita harus semakin kuat untuk memohonkan pertolongan Tuhan, menaikkan segala doa-doa kita, meminta tuntunan Tuhan supaya kita dimampukan untuk melewati semua tantangan, pergumulan, dan kesulitan-kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus semakin meneguhkan, memantapkan langkah iman kita, janji kita kepada Tuhan. Sebagai anak-anaknya kita patut untuk hidup dengan setia, patut menunjukkan karakteristik, patut menunjukkan nilai-nilai orang yang telah diangkat menjadi anak, yaitu melalui kesetiaan, ketaatan, kesungguhan, dan kita selalu hidup dalam pengampunan, berdamai, kita hidup selalu melakukan kebaikan di tengah-tengah segala kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan dan semangat bagi kita untuk selalu mengerjakan kebaikan di tengah-tengah hidup kita, sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anaknya, dan melalui iman kita dibenarkan sebagai anak-anak yang telah dipilih, dipanggil, dan anak-anak yang telah dijanjikan akan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu setia dan mensyukuri karena Tuhan telah memilih, memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Dengan iman kami percaya bahwa Tuhan telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu yang berhak untuk warisan harta kehidupan yang kekal, hidup selama-lamanya keselamatan yang daripada-Mu. Biarlah kami memelihara, biarlah kami terus menjaga komitmen kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kuatkan kami di sepanjang hari ini, supaya kami sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak-Mu yang setia. Sertai kami dalam mengawali tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas kami. Kami mau berjalan dengan Yesus di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam rasa syukur kami naikkan doa ini. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.